Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan yang ke-5. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum belajar ibu biasanya baca doa dulu ya. Baca doanya itu surat Al-Fatihah. Nah, sembari membaca doa sekalian perhatikan bacaan ibu ya. Maksudnya perhatikan senyum monyong mangap-mangapnya, bukan perhatikan muka ibunya. Perhatikan bacaannya aja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Sebelum masuk ke pelajarannya, hari ini pelajarannya Syifatul Huruf ya. Syifatul Huruf sesi pertama. Nanti Syifatul Hurufnya ada 3 sesi ya. Ini yang pertama. Nanti yang keduanya pertemuan ke-6, yang ketiganya pertemuan ke-7. Nah, sebelum masuk ke Syifatul Huruf, ibu bahas dulu yang Quran surat Al-Anbiya ayat 82 ya. Kalau pertemuan kemarin kan ibu hanya baca aja. Hari ini ibu bahas ya. Bahas kesalahan-kesalahan yang biasa terjadinya selama ibu ngoreksi VN kalian yang minggu-minggu kemarin. Ibu bacain dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minasy syayathini may yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik wa kunna lahum hafidhin. Shadaqallahul azim. Yang biasa terjadi tuh di ta'awud, ibu bahas lagi ya. Soalnya masih banyak yang salah di hamzah sama ain. A'u. Nah, kemarin kan udah ibu bahas kalau hamzah tuh adanya di makhraj yang paling bawah loh. Tenggorokan paling bawah, namanya kan aqsal halqi. Kalau ain itu naik di tengah tenggorokan. Nah, yang kerasa naiknya a'u gitu. Jangan a'u. Bedakan bedanya. Rasakan bedanya a'udzu. Nah, terus zu-nya itu senyum dulu. Zu gitu. Jangan melet lidahnya ya. Jangan zu gini. Lidahnya di belakang gigi. Zu. A'udzu. Lidahnya jangan melet. Terus senyum dulu. Soalnya kalau nggak senyum nanti ketuker sama huruf dho. Kalau dho kan monyong. Kalau dha itu senyum. A'udzu gitu. Terus yang sering terjadi lagi tuh huruf shinnya. Shinnya kan tasydid. Banyakin anginnya ya. A'udzu billahi minasy. Nah, anginnya keluarin. Minasy syaithanir rajim. Nah, jinnya itu nggak boleh pakai angin. Jim tuh kayak makhraj ny tuh, nyanyi. Nah, pakainya
jaji kayak ny, nyanyi nyu, jajiju gitu. Jadi nggak boleh jajiju, nggak boleh pakai angin. Jajiju. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu. Itu yang biasa terjadi di ta'awud. Lanjut ke basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau bismillah itu yang sering terjadi bismillah, ada semsemnya, nggak boleh ada semsemnya ya. Jangan bisem-bisem. Bismillah gitu. Nggak boleh ada pantulannya, huruf sin sukunya tuh. Yang boleh mantul tuh huruf qalqalah aja. Selain huruf qalqalah nggak boleh mantul, nggak boleh bismillah, nggak. Bismillah gitu. Terus sinnya tuh sempurnakan dulu, jangan langsung ke mim, jangan langsung bismillah. Nah kalau langsung ke mim berarti huruf sinnya belum sempurna, karena sin itu punya sifat, nanti di sifatul hurufnya punya sifat hamas sama syofir. Hamas tuh artinya keluar anginnya, ada anginnya. Kalau syofir artinya siul, jadi sempurnakan sinnya dulu baru bunyi mim. Bismillah gitu, nggak boleh bismillah, berarti sinnya belum sempurna. Terus yang sering terjadi di bismillah tuh haknya kurang angin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anginnya keluarin. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Sama mad tabi'inya jangan lupa ya. Mad tabi'i itu 2 harokat. Dari awal sampai akhir 2 harokat semua mad tabi'i. Nggak boleh ada yang kepanjangan. A'udzu, nah u-nya segitu. Nah, kesananya setiap mad tabi'i segitu juga. Gitu. Lanjut ke ayatnya ya. Al-Anbiya ayat 82. Wa minasyayatini. Nah, wa minasy-nya itu sama kayak di ta'awud, hi minasyaiton gitu. Shin-nya harus banyak anginnya. Kemudian huruf to-nya itu monyong dulu, jangan langsung senyum ti. Wa minasyayati. Kalau langsung senyum jadinya kayak tak. Nah, tak sama to ini makhrajnya sama di ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Yang membedakan tak dengan to itu di sifat lainnya ada itbaq ya. Kalau tak kan infitah, kalau itbaq yang to-nya itbaq gitu. Bedanya di senyum monyongnya. Kalau to monyong. Wa minasyayati. Nah, ti-nya monyong dulu. Wa minasyayati, bukan syayati. Monyong dulu. Wa minasyayatini may yahusuna. May-nya tahan 3 harokat. May. Masukin ke sini pangkal hidungnya. Masukin ke pangkal hidung karena idgham bil gunahnya tuh adanya di pangkal hidung. Jadi kalau nggak ditahan 3 harokat berarti belum masuk ke pangkal hidung. Masuk ke pangkal hidung dulu, terus tahan 3 harokat. Wa minasyayatini may yaghusuna lahu wa ya'malun. Nah, itu kan ibu nggak kuat ya sampai baliknya, berarti di wa ya'malun nggak apa-apa berhenti walaupun nggak ada tanda waqaf. Itu namanya berhenti darurat gitu, wakaf darurat karena nafasnya nggak kuat. Tapi kalau berhenti nggak ada tanda wakaf itu harus diulang, nggak boleh langsung dilanjut aja bacaannya, diulang. Wa ya'maluna 'amalan duna dzalik. Nah, amalan duna kalau di ikhfa-nya nanti pelajaran ikhfa namanya ikhfa aqrab. Pakainya n ya, bukan amalan duna, amalan duna. Pakai n tapi n-nya n samar. Bukan n banget kayak idhar, bukan amalan duna. N-nya n yang samar. Amalan duna walik. Jadi lidahnya tuh nempelnya ke apa ya? Amalan duna. Di deket gusi itu, tapi nganggang lidahnya, nganggang. Nganggang tuh apa ya? Nempelnya nggak nempel banget. Amalan duna gitu. Amalan duna walik. Nah, walik
za-nya jangan melet, jangan za gini. Kalau za tuh nggak boleh melet. Kalau melet nanti anginnya keluar. Biar anginnya nggak keluar, lidahnya di belakang gigi. Misal ini gigi ini ya, di belakangnya sini. Jangan sini, di belakang sini. Ini mempangkal ya, kan ujungnya kalau za tuh ya di sini. Za, bukan za. Amalan duna zalik wa kunna lahum hafizina. Lagunya beda ya. Awal lagu apa, tengah lagu apa? Zaliknya kafnya pakai anginnya. Kaf kalau nggak berharokat sukun itu anginnya ada, apalagi kalau sukun anginnya harus lebih banyak. Amalan duna zalik wa kunna lahum hafizin. Zinnya monyong dulu, hafizin, bukan hafizin. Kalau langsung senyum berarti kayak za, hafizin, monyong dulu, hafizin. Terus tasdiq, shadaqallahul azim. Gitu. Azim, monyong dulu. Kalau azim jadinya kayak za, kan ini pakai go, azim. Shadaqallahul azim. Gitu. Untuk selanjutnya nanti ibu kasih tugas lagi ya, tapi tugasnya tuh nggak untuk semua mahasiswa ya. Tugasnya soalnya ayatnya kan agak panjang ya, nanti ibu nyuruhnya tuh. Kalian nanti ngelis nama ya di grup, absen tuh, absen dari 1 sampai paling akhir. Misalnya ada 30 mahasiswa. Nanti yang bikin VN-nya setengahnya aja, 15-nya aja. Kalau ganjil misalnya 29, yang pertemuan sekarang 15. Nanti yang 14-nya pertemuan selanjutnya gitu. Soalnya kalau semuanya bikin VN, ibunya ngoreksinya kebanyakan. Jadi setengah aja ya. Soalnya baca surat Al-Insyirah ya, Al-Insyirah. Nanti ibu beri contoh bacaan Al-Insyirahnya, terus kalian bikin VN surat Al-Insyirah. Tapi yang ngirim VN di pertemuan sekarang absen 1 sampai setengahnya aja, jangan sampai akhir gitu. Oke, selanjutnya ibu lanjut ke materi Syifatul Huruf ya. Lanjut ke pembahasan materi ya. Hari ini materinya Syifatul Huruf yang berlawanan. Syifatul Huruf yang berlawanan. Tulisannya lumayan. Sifatul huruf yang berlawanan. Kalau sifatul huruf tuh ibarat orang nih ya. Kalau orang kan punya sifat tuh banyak ya. Misalnya ibu tuh punya sifat baik hati, rajin menabung, tidak sombong. Misalnya baik hati, ramah tamah, rajin menabung, di warung, tidak sombong, dan sebagainya. Misalnya 5 nih, ibu aslinya punya sifat 5, tapi nggak semua sifat ini muncul. Yang muncul hanya beberapa aja, hanya 1 atau 2 aja yang menonjolnya tuh, yang kelihatan bangetnya hanya 1 atau 2 aja. Misalnya ibu tuh yang kelihatan bangetnya ramah tamahnya gitu, atau apanya, atau si Anu gitu. Si Anu tuh ramah banget, padahal kan dia sifatnya nggak cuma ramah aja, dia punya sifat-sifat lainnya gitu. Sama kayak huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini ada yang namanya sifatul huruf yang berlawanan. Minimal punya 5 sifat huruf tuh, tapi nggak semua 5 sifat muncul, hanya beberapa aja yang identiknya. Sifatul huruf yang berlawanan, yang pertama ada jahur. Jahur lawannya hamz. Jahur artinya apa jahur? Jahur itu artinya jelas. Jahur artinya jelas. Hamz artinya sama aja, jangan desis, sama. Jelas di sini maksudnya ketika bunyi itu
nggak ada anginnya. Kalau yang hamas samar atau desis ya, samar atau desis, ketika bunyi huruf keluar anginnya. Huruf halus itu huruf halus ya. Ibu singkat aja ya biar gampang hafalinnya. Fahafahu, saksun, syaksun, sakaru. Fahafahu, syaksun, sakar. Kalau dibikin kalimat berarti hurufnya fa, ha, sa, ha, shin, kho, shod, sin, kaf, ta. Nah ini ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 huruf yang kalau bunyi itu harus pakai angin. Anginnya harus keluar. Tapi nggak semuanya identik ya. Yang sering terjadi kurang angin, harusnya ada anginnya, kemudian sering dibaca kurang angin, itu huruf fa. Huruf fa itu kalau dimakhrajkan bibir bawah dengan gigi seri atas. Anginnya tuh dikeluarin. Fa, 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 fi, fu, ba, fawailul lil musallin. Nggak boleh pawailul. Kan ada tuh yang bacanya pakai pa tuh, pawailul. Karena pakainya dua bibir menempel, harusnya pakainya bibir bawah dengan gigi seri atas. Fa. Jadi ada beberapa orang yang kalau bunyi fa tuh pakainya pa. Kemudian ha, yang identik hamas. Ha. Kalau ha tuh bersih tanpa ngorok ya, nggak ada ngoroknya. Ha, hi, hu, bah. Anginnya dibanyakin. Bah, bukan bah. Kalau di bismillah tuh kan ada ha tuh. Anginnya keluarin. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan cuma bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kayak gitu berarti anginnya kurang halus. Kemudian yang sering terjadi kesalahan ketika membaca karena kurang angin itu kaf sama ta. Kaf sama ta. Nah, kaf dan ta itu harokat apapun harus ada anginnya. Fathah, kasroh, dhamma harus ada anginnya. Tapi anginnya sedikit aja. Anginnya itu lebih banyak ketika dia berharokat sukun. Kakiku, sedikit aja, nggak boleh kakiku. Anginnya sedikit aja. Kakiku bak. Nah kalau dia sukun baru anginnya agak banyak. Kakiku bak. Tak juga pakai angin, tapi anginnya sedikit aja. Tati itu bukan cacicu ya. Nggak kayak c. Tak. Anginnya sedikit aja. Tati itu bak. Nah kalau dia berharokat sukun, anginnya lebih banyak. Tati itu bak. Terus lawannya hamas itu jahur ya. Jahur artinya jelas. Hurufnya selain huruf hamas berarti dia jahur. Nggak boleh pakai angin. Yang sering terjadi huruf-huruf yang harusnya nggak pakai angin kemudian keluar angin itu huruf jim. Jim kan nggak ada di sini. Ya nggak ada di sini. Tapi adanya di jahur. Karena itu jim nggak boleh pakai angin. Bukan nirwajim, tapi nirwajim. Jadi baju, bukan baju. Bukan jajiju, tapi jadi baju. Kemudian huruf ba. Ba juga jahur. Ba yang temennya dal tuh ba. Ba kan sering pada bacanya pakai za gitu. Kalau za keluar anginnya. Nah za nggak boleh keluar angin karena dia jahur, bukan hamas, jahur. Ba tidak hanya di belakang gigi ya. Ba nggak boleh za, nggak boleh nongol lidahnya. Ba bi bar audu. Kalau ba senyum ya, nggak boleh munyung. Audu nanti di bawah ada kenapa ga harus senyum. Kalau ini kenapa ga nggak boleh ada angin karena dia jahur. Terus yang nggak boleh ada angin lagi go, yang ada titiknya go temennya go juga nggak boleh ada angin. Kalau go monyong ya, makronya sama kayak ga, bedanya go monyong, go bukan zo. Kalau
Odo keluar angin. Ini nggak boleh keluar angin. Go bi bu bau. Monyong bukan bau tapi bau. Go bi bu bau. Terus tadi udah ya. Huruf-huruf yang biasanya sering salah pengucapan. Lanjut yang kedua. Ya masyiddah, tawasud, rokok. Syiddah itu artinya kuat. Huruf syiddah kalau disingkat dan gampang hafalinnya, Atika di toko baju. Atika di toko baju. Hamzah, ta, kaf, dal, bo, baju. Biar gampang hafalinnya ya. Atika di toko baju. Yang identik syiddah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Enggak semuanya identik syiddah ya. Yang identik syiddah itu kayak tadi jahar yang identik ba, go, sama jim. Nah ini 3. Hamzah sama gimana gitu? Atika jim. Ketika bunyi hamzah itu harus pakai tenaga, nggak cuman a'udhu. Kalau a'udhu itu berarti syiddahnya belum keluar, harus pakai tenaga, ditekan. Karena syiddah ini artinya kuat, ya, kuat. Syiddah artinya kuat. A'udhu gitu, harus pakai tenaga. A'udhu bukan a'udhu. Kalau a'udhu itu berarti belum ada syiddahnya karena bacanya belum kuat. A'udhu, a-i-u, ba. Kemudian huruf jim. Jim juga dia punya syiddah. Ketika bunyi jim itu nggak boleh ngelayang. Ngelayang itu apa ya, kayak nggak ada tenaganya gitu. Dirwajim, kita ke dirwajim. Nggak boleh cuman dirwajim. Emang sih nggak ada anginnya dirwajim, tapi nggak ada syiddahnya. Jim punya syiddah, harus tekan bacanya, harus yang kuat. Dirwajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jimnya ditekan. Kemudian tawasud. Tawasud artinya tengah-tengah ya. Ini syiddah artinya kuat. Tawasud artinya tengah-tengah. Tengah-tengah itu maksudnya enggak kuat, enggak lemah juga. Jadi tengah-tengah. Hurufnya, huruf tawasud itu lin, umaro. Lin umar, lam, nun, ain, mim, ro. Yang identik dengan tawasud itu huruf ain. Karena nggak semua huruf sifatnya muncul ya. Walaupun dia aslinya punya 5 sifat, tapi yang muncul paling cuma 1 atau 2 aja. Kalau tawasud yang identik huruf ain. Ain ini identiknya ketika dia berharokat sukun. Ba. Nah, ketika dia berharokat sukun, tawasudnya keluarnya di mana? Ba, kayak melengkung, tapi nggak melengkung banget ya, nggak berarti gaul. Nah gitu, melengkungnya sedikit aja. Ba, bukan ba. Kalau ditekan ba, itu berarti syiddah. Kayak hamzah sukun tuh. Ba. Kenapa ditekan? Karena dia punya syiddah. Kalau ain, dia punyanya tawasud, bukan syiddah, jadi pakainya langsung ba. Ba, bukan ba. Nggak boleh ditekan, nggak boleh ba. Ba. Kemudian selain syiddah dan tawasud itu berarti rokhwah. Selain huruf syiddah dan huruf tawasud artinya rokhwah. Rokhwah ini artinya lemah. Ya. Hurufnya selain syiddah dan tawasud yang identiknya nggak ada yang identik. Jadi dia punya rokhwah tapi nggak muncul, nggak nampak. Syiddah tawasud rokhwah. Isti'la, istighfar. Isti'la,
artinya menurun. Apa yang terangkat? Lidah yang terangkat ya. Kalau istifal yang terangkat. Huruf isti'la. Ini isti'la itu huruf-huruf yang harus monyong. Hurufnya sho, do, ri, ada 7 huruf isti'la. Kho, sho, do, wo, no, kof, go. Nah, 7 huruf ini adalah huruf-huruf yang harus monyong. Harokat apapun harus monyong. Misalnya huruf kho, semuanya identik ya. Kalau isti'la semuanya identik. Misalnya huruf kho, kho, fi, hu, bah, monyong. Nggak boleh kho, khi, monyong. Kho, fi, hu, bah, monyong. Huruf shadnya, sho, shi, shu, bash, monyong. Bukan bas, tapi bash, shi, bukan si. Terus do juga monyong. Do, di, du, bal, di, bukan di, bal. Sukun juga harus monyong. Terus lo juga sama, semuanya harus monyong. Harokat apapun harus monyong. Kenapa monyong? Karena dia punya sifat isti'la, artinya terangkat, harus monyong. Nah, yang istifal selain huruf isti'la, kalau sodo, goto, kof, go, itu punya sifat istifal yang artinya menurun atau senyum. Ketika baca harus senyum. Yang identik istifal tuh za, karena untuk membedakan dengan go. Kalau go kan isti'la, dia harus monyong. Ba-nya itu monyong, ba-nya senyum. Baridu, ketika bunyi du, audu, senyum dulu, audu, senyum dulu. Kalau go-nya monyong, adin, walaupun dia berharokat kasrah tetap monyong, adin. Da-nya walaupun berharokat dhamma, senyum dulu, audu. Kemudian yang identik lagi istifal itu sin. Sin harus dibedakan dengan shod. Sin ini senyum dulu. Sasi, subas, su, Yusuf. Senyum dulu ya. Nggak boleh langsung Yusuf. Kalau langsung Yusuf berarti pakainya kayak shod. Yusuf, shod. Kalau sin, Yusuf, Yunus, Yusuf, Yunus. Senyum dulu. Itu yang identik istifal. Selain huruf isti'la, semuanya huruf istifal, tapi hanya beberapa aja yang identiknya. Lanjut, yang keempat. Isti'la, istifal, itbaq, infitah. Itbaq lawannya infitah. Panjangannya. Itbaq artinya menutup. Infitah artinya membuka. Itbaq menutup, infitah membuka. Mulutnya menutup, kalau infitah mulutnya buka. Huruf itbaq, hurufnya sho, do, tol, do. Huruf kembar ya, gampang hafalinnya. Sho, do, tol, do. Nah, ini huruf-huruf yang harus tertutup. Masih tertutup tuh. Bibirnya tuh monyong banget. Sho, do, tol, do. Monyong semua. Nah, kalau yang infitah, dia membuka ketika berharokat fathah. Nah, kalau shod, do, togo, walaupun dia fathah tapi nggak ngebuka. Kalau shod ngebuka susah. Sho nggak keluar hurufnya. Do, kalau ngebuka susah bacanya. Nah, kalau infitah selain shod, do, togo itu mulutnya terbuka. Ba, ta, ta, ja, ha, kho, itu buka semua karena dia infitah kayak di bismillah tuh. Bismillah itu mulutnya harus ngebuka ya. Bismillah, nah buka mulutnya. Kalau enggak dibuka mulutnya ketika bunyi la, berarti infitahnya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah-nya juga harus dibuka mulutnya. Ukuran ngebukanya berapa jari? 3 jari ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3 jari mengapa? Biar gorokanya kering. Biar apa nih? Biar infitahnya keluar.
mulutnya harus dibuka. Bismillah. Kemudian yang kelima, ibu minum dulu ya, karena tenggorokannya kering. Mari minum. Terima kasih. Yang mana tadi? Tidak ya. Oh iya, yang kelima. Ismat. Ismat artinya lawannya idlaq. Ismat artinya tertahan. Idlaq artinya lancar. Huruf idlaqnya Firro min lubin. Firro min lubin. Faro manalaba. Ismat tertahan, idlaqnya lancar. Maksudnya tertahan lancar itu ketika bunyi itu kayak nggak ada yang tertahan. Fa keluar aja. Ro manalaba. Ya bacanya lancar aja gitu, nggak ada yang tertahan. Kalau yang ismat selain faro manalaba itu ada yang tertahan, entah itu anginnya atau apanya, tapi nggak terlalu identik kalau ismat idlaq. Jadi dia punya sifat ismat idlaq tapi nggak identik gitu, nggak muncul. Misalnya ibu tuh punya sifat ramah tamah misalnya, tapi terkenal sama orangnya ibu nggak ramah tamah. Aslinya punya sifat ramah tamah, tapi ketika dilihat sama orang, ramah tamahnya nggak muncul, munculnya di baik hatinya misalnya, atau munculnya di sombongnya. Aslinya nggak sombong, aslinya dia punya sifat sombong, ongko, ramah tamah ongko, tapi yang kelihatan sombongnya misalnya gitu. Sama kayak huruf fa manalaba, dia tuh punya sifat idlaq tapi nggak nampak gitu. Atau huruf selain fa manalaba punya sifat ismat tapi nggak nampak, karena yang nampaknya sifatnya lainnya, identiknya sifat lainnya begitu. Jadi sifat huruf yang berlawanan ada 5. Satu huruf minimal punya 5 sifat. Misalnya huruf ba berarti jahar, syiddah, istighfar, infitah, dan idlaq gitu. Tapi kelima-limanya nggak muncul. Ba yang muncul adanya yang identiknya tuh di jahar, ba, atau di syiddah. Syiddah artinya kuat. Bismillah, nggak boleh bismillah. Materinya sudah selesai ya, sifatul huruf yang berlawanan. Minggu depan dilanjut sifatul huruf yang tidak berlawanan, karena ada 2, yang berlawanan dan yang tidak berlawanan gitu. Selanjutnya ibu kasih contoh bacaan surat Al-Insyirah ya. Lanjut ibu kasih contoh bacaan surat Al-Insyirah. Nanti kalian bikin VN surat Al-Insyirah, tapi yang bikinnya setengah aja ya. Setengahnya itu minggu depannya lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada gangguan-gangguan selama bikin video.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.